Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CDM, balik lagi bareng gua Febri di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. So, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber yang tentunya menginspiratif, inovatif, dan bisa memotivasi Sobat CDM semuanya. Kira-kira siapa ya? Makin penasaran? Kita langsung aja yuk. Yuk. Oke, selamat datang kakak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Gitu baik. Alhamdulillah ya baik teman-teman. Nah sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu untuk kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing dengan sobat CDM semua di sana. Namun sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih dalam Palung Mariana, mungkin kita akan perkenalan dulu nih. Kira-kira dengan kak siapa dan dari program studi apa? Silahkan. Saya Arnold Firman Sama. Saya dari program studi hukum angkatan 23. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sedang bersama Kak Arnold Herman Sama. Beliau ini adalah mahasiswa semester 4 di program studi hukum ya. Nah dan perlu sobat CDM semua tahu, Kak Arnold ini adalah juara terbaik putra di kelas 67 kg aksi fighting sport volume 1 antar pelajar Sukabumi. Dan Kak Arnold ini berkesempatan untuk menjadi petinju terbaik di kompetisi ini. Betul ya Kak Arnold? Nah tentunya sekarang sobat CDM udah gak sabar nih untuk bisa berbincang langsung dengan Kak Arnold. Kita langsung aja yuk. Oke Kak Arnold, pertanyaan pertama nih. Tentunya untuk memulai kompetisi ini pasti banyak sekali tantangan yang Kak Arnold hadapi nih. Kira-kira nih, apa sih tantangan yang paling berat selama kompetisi ini yang Kak Arnold alami? Kalau yang paling berat itu ini hampir semua petarung juga rasa sih. Yang paling berat itu bagaimana cara kita turunkan berat badan. Jadi saya dari 71 kilo turun ke 67 kilo buat tanding. Oke teman-teman, jadi di boxing ini berat badan menjadi acuan juga ya, karena nantinya berpengaruh juga ketika kompetisi berlangsung. Tentunya ini gak mudah ya Kak Arnold. Lalu bagaimana sih motivasi Kak Arnold atau apa sih motivasi utama Kak Arnold sehingga bisa melewati tantangan-tantangan ini? Kita petarung ya, jadi kita sudah berlatih lama, dan kalau untuk masalah penurunan berat badan itu sebenarnya tidak terlalu dipikirkan, cuman itu yang paling berat. Jadi ada tentang motivasinya dengan mengingat semua hasil latihan kita selama ini ya, dengan semua itu pasti kita mampu melewati. Oke, jadi kuncinya adalah yakin ya. Kita yakin karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lalu boxing ini kan bukan olahraga yang mudah ya, bisa dikatakan ini cukup sulit juga nih. Dan ketika kompetisi ini berlangsung tentunya ditonton oleh banyak ya, ratusan orang. Nah bagaimana sih cara Kak Arnold mengatasi agar mental kita itu gak down ketika kompetisi ini berlangsung? Ya, sebenarnya perasaan gugup itu ada ya sebelum bertanding, terus sebelum naik ke ring itu perasaan gugup itu ada. Cuman pas sampai di ring itu nanti hilang perasaan seperti itu. Jadi fokusnya itu cuman ke lawan kita, dan jadi itu mental kita seperti itu memang sudah tertanam ke kita sejak di awal tempat latihan. Makanya tidak ya, pokoknya sudah ada lah mentalitas itu. Oh iya, jadi bukan hanya sekadar latihan fisik ya, tapi juga ketika sebelum kompetisi ini tentunya kita latihan mental terlebih dahulu. Dan Kak Arnold ini kebetulan bukan pertama kali ya mengikuti lomba ini. Iya, jadi tentunya Kak Arnold sudah biasa menghadapi banyak penonton ketika kompetisi berlangsung. Nah lalu kita flashback dulu nih Kak Arnold. Di boxing ini tuh Kak Arnold itu memang dari kecil punya cita-cita ingin menjadi atlet boxing atau bagaimana nih? Kalau boxing ini saya ketemu boxing tidak dari kecil ya. Jadi waktu saya datang ke sini, saya datang ke sini 10 bulan waktu itu bulan Juli tahun 2023. Saya ketemu sama ada saudara dari PNG, dia ajak saya untuk latihan boxing di gym ya, Donald. Saya ikut dia, saya latihan boxing, dan dari situ mulai jatuh cinta dengan boxing, lanjut latihan boxing tiap hari. Jadi awalnya dari ajakan teman ya, kemudian jadi tertarik nih untuk mengikuti kompetisi-kompetisi boxing. Cukup keren ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak Arnold, untuk berada di titik kemenangan ini tentunya bukan hal yang mudah dong, dan pasti seperti yang dikatakan tadi banyak sekali motivasi yang dimiliki oleh Kak Arnold. Lalu apa sih arti daripada kemenangan ini sendiri bagi Kak Arnold? Nah, ini
bukan kemenangan yang gampang. Saya hanya berlatih 10 bulan dan jujur lawan saya kemarin itu seorang dia fighter dari sekolah boxing gitu ya, SMA namanya SMA Ragunan di Jakarta. Itu dia itu counter fighter yang hebat. Cuman ini adalah suatu kemenangan yang luar biasa bagi saya karena saya hanya dalam waktu 10 bulan latihan saya mampu mengimbanginya, bahkan mengalahkan dia. Itu suatu kebanggaan, sangat bangga sih. Iya sih, bangga banget ya teman-teman semuanya ketika kita mungkin backgroundnya bukan dari pemain boxing yang handal, ketika kita bertanding dengan mereka namun kita bisa mengalahkannya. Ini sesuatu yang sangat aplaus. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Kak Arnold nih, melihat kan Kak Arnold ini di Nusa Putra ini merantau ya. Nah, bagaimana sih cara Kak Arnold untuk mengimbangi antara pemain boxing ya, atlet boxing dengan mahasiswa? Oke, kalau kita biasanya kelas itu batas jam 3 sore paling lama, pulang masuk ke jam 1 pulang jam 3, dan kami di gym itu latihan dari jam 4.30 sampai jam 7.00. Jadi saya pikir untuk membagi waktu itu bukan sesuatu yang sulit. Terus iya, saya juga jarang kerja tugas deadline tapi nggak apa-apa. Iya, jadi memang kuncinya adalah di manajemen waktunya kali ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga narasumber yang lain juga kebanyakan dari memang manajemen waktunya yang agak sulit ya. Namun ketika kita yakin untuk menjalaninya tentunya pasti ada jalan keluar untuk itu semua. Nah, lalu Kak Arnold nih, kali aja ada sobat CDM di sana yang mempunyai cita-cita yang sama. Kira-kira dari mana sih nih dapat informasi mengenai perlombaan boxing ini? Kemudian biasanya apa sih syarat dan ketentuannya? Kalau untuk perlombaannya sendiri kita mesti punya basic boxing ya. Tapi kalau mau punya basic boxing, teman-teman bisa bergabung dengan saya di camp gym tempat latihan, ada di kota depan City Mall, di FC Gym namanya. Oh oke. Jadi buat sobat CDM semua nih yang minat untuk menjadi atlet boxing, mungkin boleh langsung hubungi Kak Arnold aja ya, agar lebih pasti dan nanti diajak langsung mungkin latihan dan sebagainya. Oke Kak Arnold nih, kita memasuki pertanyaan terakhir. Nah ini pertanyaan yang sangat kita tunggu-tunggu, khususnya dari saya pribadi nih. Apa sih selama kompetisi ini masa-masa yang paling sulit itu? Apakah Kak Arnold ini pernah ingin menyerah atau tidak gitu selama kompetisi ini? Melihat kan kompetisi ini bukan kompetisi yang mudah ya. Nah gimana itu? Kalau perasaan menyerah itu biasanya datang dari rasa capek, tangan sudah gemetaran, kaki udah gemetar, udah tidak mampu lagi. Tapi ya seperti yang sebelumnya bilang, mental kami juga sudah terlatih dari sebelum naik ring. Jadi ya untuk tantangan terberatnya itu rasa capek waktu di ring, gemetarannya. Oh iya, jadi itu ya teman-teman semuanya. Jadi masa yang paling sulitnya itu memang ketika ada di ring ya, ketika kita sudah capek, akan tetapi pertandingan harus masih dimulai gitu. Itu menjadi masa yang ingin menyerah bagi Kak Arnold. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung. Kita tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali ya untuk Kak Arnold karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing dengan sobat CDM semuanya. Oke teman-teman semuanya, dari kisah inspiratif mereka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan motivasinya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang ingin menjadi orang yang sukses, teruslah berusaha karena perjalanan selalu dimulai dengan langkah pertama. Oke, semoga cerita hari ini bisa memotivasi sobat CDM semuanya, karena cerita dunia mahasiswa apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye bye.